Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Mama Pendeta beserta rekan-rekan presbiter yang ada, Bapak Mama, Jemaat Rayon Sion, Jemaat Oikumene, dan anak-anak yang diberkati Tuhan. Pertama-tama patutlah kita menaikkan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas penyertaan Tuhan sehingga di tahun ini kita masih dapat merayakan Natal sebagaimana adanya seperti tahun-tahun lalu. Bapak Mama dan saudara-saudara sekalian, mengawali pesan Natal ini saya perlu menyampaikan profil statistik Jemaat Ephatha Legioen bahwa Rayon Sion ini adalah rayon tuan rumah Ibu Pendeta, karena Gereja Ephatha juga ada di Rayon Sion dan kedua Mam Pendeta kita juga ada di Rayon Sion karena rumah pelayan kita ada di Rayon Sion. Rayon Sion ini sudah melahirkan seorang anak namanya Rayon Oikumene, sehingga kalau kita ada pada sore hari ini banyak juga keluarga Rayon Oikumene yang ada di sini karena memang itu adalah anaknya Rayon Sion. Kita tepuk tangan dulu. Betul Mama. Jadi Rayon Sion ini dulu 30-an kakak, hanya sekarang tinggal 20 kakak. Tadi Ibu Pendeta doa 19 ditambahkan Ibu Cafik makanya 20. Dan kira-kira dengan jumlah jiwa kurang lebih sekitar 75. Dan pekerjaannya kebanyakan itu ASN, sisanya ada termasuk Mama Pendeta berdua, ada tenaga kontrak, petani dan juga wira swasta. Itu sepintas mengenai profil Jemaat Ephatha Legioen. Jemaat Sion. Natal identik dengan sesuatu yang baru, karena setiap pada saat momen Natal pasti kita rame-rame beli baju baru, termasuk anak-anak. Saya lihat ada yang baju hijau, baju putih, baju merah, pasti ini semua baru-baru. Begitu pula sepatu baru, mama-mama menyiapkan goreng baru sehingga kelihatan rumahnya menjadi bersih dan rapi. Bapak-bapak juga ada yang mau oker ulang rumah supaya kelihatan baru dan indah saat Natal. Namun saya mau bilang bahwa akhir-akhir ini nuansa Natal kita sudah mulai bergeser dari apa yang sebenarnya. Dan mau tidak mau perayaan Natal ini tidak hanya dirayakan oleh kita umat Kristiani, tetapi umat lain juga merayakannya. Sebagai contoh, ornamen Natal yang seperti ini kan dihiasi di toko-toko yang bukan milik orang Kristen tapi milik orang Muslim. Artinya mereka bersama-sama merayakan bersama-sama dengan kita. Makanya mantan Presiden Gus Dur menyatakan ketika ia menyampaikan sambutan pada saat Natal 27 Desember tahun 1999 menyatakan bahwa mestinya perayaan Natal ini tidak hanya dirayakan oleh umat Kristen tetapi dirayakan oleh semua umat, karena Juru Selamat lahir atau Yesus Kristus lahir, Isa Al-Masih lahir bukan hanya untuk orang Kristen tetapi untuk menyelamatkan semua umat manusia. Dalam perayaan Natal ini, dalam kesan-kesan Natal saya ingin merangkumnya dalam dua hal. Yang pertama, mestinya kita merayakan Natal itu dalam momen damai sejahtera. Kelahiran Yesus Kristus ke dunia ini untuk membawa damai sejahtera. Selama ini dalam kehidupan kita antar tetangga, dalam rumah kita, jikalau kita tidak berbuat baik dengan sesama kita, ada masalah dengan sesama kita ada tidak enak dengan tetangga, tidak enak dengan orang tua maupun orang tua terhadap anak, melalui momen ini sebaiknya kita merefleksi diri sehingga kita berkomunikasi secara baik dan bisa saling memaafkan satu sama lain, karena inilah momen damai sejahtera. Damai sejahtera itu tidak datang
dengan sendirinya Tuhan menempatkan damai sejahtera itu kepada kita, karena damai sejahtera itu mestinya ada di dalam diri kita saat Natal ini, sehingga damai sejahtera inilah yang membuat kita bisa berkomunikasi secara baik dan saling memaafkan antara kita sesama manusia, memperbaiki hubungan yang selama ini terenggang. Oleh karena itu saya mencoba meminta kita untuk saling bersalaman lagi satu dengan lain. Kita yang ada tadi sudah salaman, mau kata salaman ulang dong. Supaya benar-benar kita ada di sini di nama Natal ini ada damai sejahteranya. Jangan sampai kita hanya sebatas nuansa perayaan, tetapi damai sejahtera itu tidak ada. Ada kok? Ada. Begitu pula dengan damai sejahtera ini terkhusus juga untuk anak-anak. Kalau anak-anak momen Natal begini, yang laki-laki khususnya, dia sudah mulai mengumpulkan botol bekas, bag apa lagi? Kaleng birben untuk buat meriam. Kalau tembaknya itu di sore-sore atau jam 7-8, itu masih ada sukacita, ada damai sejahteranya. Tetapi kalau dibunyikan di tengah malam, maka damai sejahteranya hilang karena membawa dosa untuk kita. Betul toh? Makanya damai sejahtera itu dengan momen Natal, kita hadirkan damai sejahtera itu untuk memperbaiki diri kita, baik itu dengan sesama istri rumah kita maupun juga dengan orang tua dan rekan-rekan kita. Dan yang poin yang kedua adalah kita harus merayakan damai sejahtera itu dalam kesederhanaan. Kenapa demikian? Karena ketika Yesus dilahirkan ke dunia ini bukan dilahirkan di rumah sakit tempat orang dilahirkan, atau di istana, atau di tempat penginapan, tetapi di kandang domba. Artinya mengajarkan kepada kita sebuah kesederhanaan. Janganlah dengan momen Natal ini kita mempersiapkan ini dan itu, tetapi setelah itu menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Misalnya, kalau tetangga sebelah ada beli teh baru, maka kita kepenasaran di sini, kita minta suami atau istri kita harus beli. Itu artinya mendatangkan dosa akibat sebuah Natal, dan pergeseran makna Natal itu sudah berubah dalam nuansa seperti ini. Saya cerita sedikit tentang kenapa kemarin malam saya itu rencananya mau beli kabel yang begini, mau pasang di pohon saya supaya bisa dihiasi. Target saya adalah kabel ini harganya 10.000 per meter. Jadi kalau saya butuh 20 meter, biayanya 200.000. Saya sudah siap. Tetapi ketika sampai di toko, ternyata 1 meter itu 20. Artinya kalau dikali dengan 20 sudah 400.000. Makanya saya tidak jadi beli. Karena apa? Saya takut dengan membeli ini, saya pasang, orang lain lihat, Om Sony pohon Natal bagus. Tetapi di sisi yang lain, anak-anak saya tidak bisa belikan mereka baju baru, atau kebutuhan rumah saya bisa terganggu. Nah, ini juga menjadi problem dalam perayaan Natal seperti ini. Jadi baiklah dalam perayaan Natal ini kita mampu menahan diri dengan hal-hal yang tidak berguna atau mendatangkan dosa. Karena kita bisa menyiapkan semua, kalau memang itu bisa kita mampu dan kita buat, tidak apa-apa. Tetapi kalau memang mengganggu ekonomi rumah tangga, ya sebaiknya kita tiadakan. Karena pengalaman kita ASN, kalau bulan Desember begini kita pengeluaran membengkak, sehingga pada Januari ketika masuk tahun anggaran baru, gaji kita belum tersedia, di tanggal belasan baru kita gajian, mengakibatkan konsumsi kita juga sedikit tergoyahkan. Itulah pengalaman menyangkut dengan perayaan Natal. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini, saya sebagai jemaat di Rayon 8, kita tahu bahwa tahun pelayanan kemajelisaan kita sudah berakhir di tahun ini, dan tahun depan sudah dalam tahun pelayanan yang baru. Saya mewakili jemaat Rayon Sion mau menyampaikan terima kasih kepada keempat presbiter yang sudah meluangkan waktu dan melayani di Rayon Sion, khususnya Bapak Penatua Ernesula, Mama Penatua Agustina Besi, Mama Diaken Novi Tule Besi,
dan juga Diaken Jasmine Tua yang telah mendukung kami dalam pelayanan, walaupun selama pelayanan kami kurang dekat dalam pelayanan atau kami sering lalai. Itulah keberadaan kami, karena membawa seseorang untuk menuju surga itu jalannya sempit. Jadi seperti itu sudah. Kami tetap mendoakan semoga dalam pelayanan dan keluarga Bapak Mama Majelis tetap diberkati Tuhan sehingga bisa melanjutkan pelayanan di tahun depan. Dan yang terakhir, saya mau menyampaikan selamat bersukacita, selamat merayakan Natal di tahun 2023. Biarlah kita diberikan kekuatan, umur panjang dan damai sejahtera menuju tahun yang baru dalam penyertaan Tuhan. Akhir kata ini dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Salam.